Detektif perempuan pemburu perselingkuhan. Alkisah, ada 3 detektif cantik bekerja untuk jutawan misterius Charles Charlie Townsend. Mereka, Sabrina Duncan, Jill Monroe, dan Kelly Garrett, tak pernah bertemu muka dengan Charlie. Mereka hanya dengar suara Charlie saat sang bos memberikan penugasan lewat speakerphone Western Electric. Kisah petualangan 3 detektif dalam serial televisi Charles Angels itu tayang perdana di stasiun televisi ABC pada malam 22 September 40 tahun yang lalu. Selama 2 tahun berturut-turut, Charles Angels jadi salah satu serial televisi paling laris di Amerika Serikat. Di dunia nyata, di Indonesia hari ini, ada pula Angels yang bekerja untuk sosok misterius Jack. Salah satu Jack's Angels itu kebetulan pula bernama Angel, berasal dari Lampung. Dia tak semisterius Jack, tapi Angel, dia mengaku itulah nama dia sebenarnya, menolak menyebutkan nama lengkap dan tak mau difoto. Sudah lebih dari 12 tahun, Angel bekerja untuk Jack, pendiri detektif perselingkuhan. Tapi, tak sekalipun dia pernah bertatap muka dengan Jack. Angel menerima tugas dari Jack hanya lewat telepon atau pesan singkat. Hal itu bukan soal penting bagi Angel. Gue juga nggak tahu Jack itu nama benar apa nama samaran. Tapi gue kan sudah termasuk lama di bisnis ini, dan baik-baik saja. Nggak masalah sih, gue juga nggak penasaran selama lancar pembayarannya. Kata Angel, sang detektif partikelir Anton. Setelah menerima tugas dari Jack, Angel tak banyak tanya lagi. Ia paham, tak bisa pilih-pilih kasus. Sebab, menurut Angel, tugas dari Jack dibagikan secara acak kepada 250 agen yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Tak seperti Angels, anak buah Charlie yang sering mendapat tugas memburu penjahat, seperti nama perusahaannya. Angels, anak buah Jack, lebih banyak berurusan dengan pasangan yang tak setia. Klien pertama yang ditangani Angel adalah seorang istri yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sang istri curiga. Suaminya kadang membawa perempuan selingkuhannya ke apartemen mereka saat dia tidak ada. Angel kala itu masih hijau dalam urusan buntut-membuntuti. Dia baru saja bergabung dengan detektif perselingkuhan. Tugas Angel adalah mengumpulkan bukti perselingkuhan sang suami, entah berupa foto atau video. Namanya anak kemarin sore. Angel sempat grogi. Agak susah, karena apartemennya sulit ditembus selain penghuni. Dalam hati, gue bilang, wah, susah juga ya kerjaannya. Kalau tidak bisa menembus target sendiri, bagaimana ini? Angel menuturkan pengalamannya sebagai detektif baru. Tapi justru, disitulah menariknya. Bikin penasaran, karena setiap kasus butuh teknik dan taktik yang berbeda. Sekarang Angel sudah bukan lagi detektif kemarin sore. Sudah ratusan kasus yang gua tangani dari 2005. Dari klien sipil, pejabat pemerintah, artis, hingga pengusaha. Dari semua kalangan ada, bahkan anak kuliah dan SMA. Angel membeberkan panjang pengalamannya. Rata-rata masalahnya sama. Mereka curiga, pasangannya tak setia. Di Jakarta, juga sejumlah kota lain, ada banyak biro detektif yang menawarkan rupa-rupa jasa. Dari membuntuti suami atau pacar yang dicurigai selingkuh, mencari orang hilang, menelusuri aset, dan klaim asuransi, sampai menyelidiki pencurian dalam perusahaan. 2 di antaranya, detektif perselingkuhan
dan detektif Nusantara. Detektif ini fokus menggarap pasar perselingkuhan. Urusan yang satu ini sepertinya memang melahirkan banyak kasus. Biasanya Angel menggarap kasus berdua. Dia tak pernah membawa alat atau perlengkapan membela diri. Sebab, kata Angel, seorang detektif swasta tidak perlu bersentuhan langsung dengan si target. Misinya hanyalah mendapatkan bukti perselingkuhan dalam bentuk foto atau video. Dan bukti tersebut diambil dari jarak jauh. Terkadang, dia juga harus menggunakan teknik penyamaran untuk menyelinap ke sebuah daerah yang pengamanannya lebih ketat. Demi membuntuti suami, istri, atau pacar yang berselingkuh, Angel pernah sampai perlu terbang ke Singapura dan Malaysia. Dalam kasus sesulit apapun pasti ada celahnya. Kalau kita sudah tahu nomor apartemen dan letak lantainya, itu lebih gampang lagi. Masuknya bisa dengan menyamar jadi kurir, kata Angel. Dia melewati petugas pengamanan dengan mulus. Tak sampai 20 menit, ia keluar dengan percaya diri. Entah bagaimana caranya, foto dan video bukti perselingkuhan telah Angel dapatkan. Di lapangan, kadang urusan tak segampang urusan di atas kertas. Ada kalanya, dia tersandung masalah juga. Pernah satu kali, dia tertangkap basah memata-matai atau mengambil gambar si target. Kejadian semacam ini sudah beberapa kali terjadi, terutama jika berurusan dengan target yang punya pengalaman dibuntuti. Kalau urusannya sudah seperti ini, jalan satu-satunya untuk mengelabui mata target adalah dengan mengganti agen detektif. Kami menyebut kejadian ini sebagai kasus sampah. Jadi, si klien sudah minta beberapa detektif membuntuti si target. Angel menuturkan. Terpergok target bukan masalah besar bagi para Angel. Tak usah panik. Soalnya si target juga nggak akan berani lapor ke polisi. Karena dia sendiri juga punya salah, yaitu berselingkuh. Bukan tanpa alasan. Jika para Angel ini banyak perempuan, target yang sebagian besar laki-laki biasanya tak gampang menaruh curiga kepada perempuan. Angel kecemplung jadi detektif kasus perselingkuhan lewat seorang teman nongkrong di kafe. Waktu itu, dia sudah bekerja sebagai tenaga lepas pemasaran. Sekolahnya pun tak ada hubungannya sama sekali dengan dunia detektif swasta. Suatu kali, teman nongkrong itu bertanya kepada Angel, "Lo mau ikut nggak?" Angel menirukan tawaran temannya. Tak ada wawancara, apalagi tes psikologi segala macam. Bukan prestasi sekolah yang menjadi syarat menjadi detektif. Menurut Angel, hanya dengan 1-2 kali ngobrol, mereka bisa menaksir apakah seseorang cocok menjadi Angel. Vega, salah satu Angel dari Bandung, juga melewati proses rekrutmen serupa. Semula, dia menyangka tawaran menjadi detektif partikelir ini hanya main-main. Detektif, kata Vega, hanya dia bayangkan di acara televisi. Selama bertahun-tahun membuntuti macam-macam orang, Angel dan Vega sudah melihat rupa-rupa kelakuan orang. Dari semua kasus yang kami terima, 80% terbukti benar-benar berselingkuh, kata Angel. Untuk membuktikan apakah sang suami atau istri berselingkuh, segala macam cara dikerjakan para Angel untuk mendapatkan bukti. Pura-pura menjadi kurir atau menyamar menjadi pekerja seks tak 1-2 kali mereka lakukan. Sekali waktu, Vega yang tak pernah masuk diskotik terpaksa ikut dugem. Mau nggak mau harus ke diskotik, karena target masuk ke sana, kata Vega. Pernah pula dia harus benar-benar memeras keringat, lantaran harus setengah berlari membuntuti target yang ada dalam mobil. Semula, dia membuntuti dengan sepeda motor, lantaran terjebak macet panjang. Dia parkir sepeda motor di pinggir jalan dan berlari kecil mengejar mobil sasaran.
Lumayan gempor juga. Yang susah membuktikan perselingkuhan, menurut Angel, adalah jika target mereka tampak seperti orang alim. Berhari-hari membuntuti, tetap tak menemukan bukti. Kami jadi bertanya-tanya, apakah dia memang bersih dan kasus ini hanya berdasarkan kecurigaan dari pasangannya? Ataukah target punya hubungan jarak jauh dengan selingkuhannya? Kata Angel. Kasus seperti ini sama susahnya dengan membuntuti pejabat atau pengusaha yang dikelilingi banyak pengawal. Jika terantuk kasus semacam ini, mereka bakal butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan bukti. Tentu saja, juga makan ongkos lebih besar. Tinggal bagaimana kemauan sang klien. Apakah investigasi lanjut atau putus tengah jalan? Bagi Vega dan Angel, mereka tak mendapatkan gaji tetap, melainkan berdasarkan jumlah kasus yang mereka kerjakan dan tingkat kesulitannya. Semakin cepat ngerjainnya, ya semakin besar bayarannya, ujar Angel. Dalam 1 bulan, Angel dan Vega dapat menerima hingga 3 kasus. Untuk 1 kasus besar, Angel mengaku dapat mengantongi honor hingga 20 juta.